wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di podcast Bancaan, bahas canda anak Demangan. Sudah lama guys kita nggak ketemu di podcast kita kali ini Bancaan, dan sekarang kita ketemu lagi. Kita akan mengundang bintang tamu yang sangat spesial dan sangat dinanti-nantikan oleh teman-teman. Jadi langsung saja kita panggil bintang tamu kita kali ini, Mas Langgeng. Halo Mas. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Mas, kalau boleh tahu? Kesibukan tetap saya jualan dagang terus ya kesibukan sehari-hari seperti biasa untuk jualan. Terus baru ini kan banyak sekali yang kegiatan menikah gitu. Kondangan. Jadi waktunya agak benar-benar sibuk. Oh ya, ini pasti teman-teman masih penasaran sih Mas Langgeng itu siapa sih? Nah, kalau boleh tahu bisa dong Mas Langgeng itu memperkenalkan diri ke teman-teman Bancaan. Oke. Yang pertama-tama nama saya kan udah kenal semua toh? Ya. Nama saya Langgeng Saputro. Rumah saya di Dusun Talang RT 4 RW 6 Ngunggahan Eromoko. Acara-acaranya Kalau bingung di tempat di rumah saya itu di mana? Yang pasti kalau lewat di jalan Talang itu yang pasti ada angkringan yang namanya Lenggah Langgeng, yang di situ rumah saya. bisa guys kita nongkrong di Lenggah Langgeng, di angkringannya Mas Langgeng ini. Sangat bisa sekali. Dong pasti. Oh iya. Kira-kira Mas Langgeng itu jabatannya apa sih di Dusun Talang, dan program apa aja yang Mas Langgeng lakukan di Dusun Talang itu untuk Karang Tarunanya? Untuk jabatan ya, jabatan saya di Dusun Talang itu dengan jabatan Ketua Karang Taruna yang bernama Agatha Generation. Dan untuk program-program ke depan itu akan sangat padat sekali ya, karena mengenal kita ke depannya beberapa bulan ke depan itu akan memasuki bulan-bulan yang sangat suci, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi untuk kegiatan khususnya pemuda dalam ranah pemuda itu akan menjadi yang istimewa sekali dan yang pastinya sangat sibuk sekali. Kalau event sih enggak ya, cuma kita dalam ranahnya itu ikut meramaikan saja. Masa jabatannya Mas Langgeng ini saat di Dusun Talang seperti itu berapa lama sih? Untuk masa jabatan belum lama sih, paling masa jabatan di 2000 reorganisasi itu 2024 kalau nggak salah sampai sekarang. Ini aja mau 2026. Iya. 2 tahunan gitu 2 ya. tahun jalan. Lalu program apa yang sudah dilakukan Mas Langgeng saat sudah menjabat Karang Taruna di Dusun Talang? Untuk program Ya. Untuk program kalau dibilang Dusun Talang itu belum belum maksimal lah. Tapi kalau untuk program-program ya alhamdulillah kita untuk di Dusun Talang itu kita sudah ada yang namanya program untuk masyarakat dan sosial masyarakat, yang dimana contohnya satu, dimana kita untuk aktif, dan itu super ketat aktif di dalam sosial masyarakat itu, dimana ada kalau misalnya ada yasinan, terus ada yang orang gerah, orang sakit, terus kalau ada, mohon maaf, kalau ada orang yang meninggal, kita di situ kita memaksimalkan untuk sosial masyarakat.
Iya. belajar bersosialisasi. Iya. Dalam itu ada nggak sih tantangan dan gimana cara menghadapi tantangan tersebut? Pasti ada. Untuk tantangan pasti ada. Untuk pemuda dan masyarakat itu adalah dua prinsip yang sangat berbeda, ya kan? Dua prinsip yang sangat berbeda, yang dimana bisa dibilang usia muda dan usia tua. Pasti dalam berpikir pun pasti Beda. berbeda. Yang dimana kita tidak boleh untuk saling ego, tidak boleh untuk saling membesar-besarkan ini sudah benar, ini sudah benar, tidak. Kita cari jalan tengah saja. Kalaupun kita sebagai pemuda ada kegiatan apa di dalamnya, kita saling musyawarah, entah itu dari tokoh masyarakat ataupun ketua masyarakat situ. Dan misal pun kalau dibutuhkan bisa ke masa musyawarah sama Bapak RW dan Bapak RT semua. Bila mana itu sudah terjadi, akan ada bersih tegang argumen, di mana program-programnya dari pemuda pasti akan bertolak belakang. Kalaupun ada, di situ adalah tempat untuk mencari solusi, yang dimana pemuda itu tidak membesarkan ego dari pemuda, tapi juga berjalan dari bimbingan orang tua masyarakat. Terus program atau kegiatan yang ingin dilakukan bersama Karang Taruna itu apa? Kalau boleh Kegiatan tahu, untuk kedepannya. kedepannya. Ya. Kegiatan untuk kedepannya ini kan mau memasuki bulan suci ya, bulan suci Ramadan. Ya mungkin yang kita bisa lakukan untuk bulan suci Ramadan ini, kita kemarin sudah merancang suatu kekreativitas untuk menyambut bulan suci Ramadan, yang diantara lainnya pasang mungkin ya pernak-pernik lampu, terus agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Antara lainnya kita bisa buka bersama adik-adik TPA Rahmatullah. Terus yang kalau ada lagi suatu yang insya Allah kalaupun itu didukung nanti untuk Agatha Generation, untuk pemudanya itu akan melaksanakan bakti sosial di Dusun Talang. Itu sempat ada problem karena kemarin tidak tercapai. Ya semoga untuk tahun ini bisa tercapai. Kita doakan semoga bisa tercapai Amin. tahun depan. Oke, kita langsung ganti topik tentang tanggapan Tentang pemanfaatan teknologi dan media sosial bagi kegiatan Karang Taruna. Untuk teknologi ya, IT ya. Kalau IT itu jujur saya belum pemikiran untuk tidak kompeten di bidang itu, tapi selama ini sejauh ini yang kita maksimalkan itu cuma sebatas kegiatan-kegiatan dokumentasi, dan itu pun cuma diedit-edit dan kita bikin akun di TikTok sama di IG. Cuma dua opsi itu kalau untuk sosial medianya. Tidak lepas dari situ, tidak apa ya. Cuma itu tidak lepas. menanggapi mengenai semua program dan kegiatan Karang Taruna, apakah semua program itu berdampak terhadap program perekonomian dan UMKM yang ada di masyarakat? Untuk berpengaruh ke UMKM ya, untuk masyarakat saya kira belum sampai situ, tapi sebelumnya sudah ada gagasan saya itu di samping kegiatan Karang Taruna, toh ya kita juga berpengaruh dalam urusan UMKM dari masyarakat, karena di masyarakat itu kan khususnya Dusun Talang itu kan ada yang usaha-usaha, mungkin usaha tahu dan tempe, dan banyak lagi yang bisa membuat pengrajin pagar dari bambu. Nah kita belum sampai ke situ karena kita masih berpikir untuk kegiatan apa yang sekiranya itu
mempengaruhi UMKM itu semua. Berarti banyak banget program yang seperti ya, dan yang ingin dijalankan itu banyak cara-cara ya Mas. Iya. Tinggal kita melaksanakan dan memprosesnya dengan baik. Ya, seperti itu. Em, adakah program unggulan yang paling berdampak di Karang Taruna Dusun Talang? Paling unggul ya di Dusun Talang itu saya kira pemuda sekarang nggak ada unggulnya untuk program, tapi dipastikan kalaupun ada kegiatan di dusun itu kalau tidak ada pemuda pasti tidak jalan. Ya, Jalan. iya. Jadi saya bilang di pemuda itu tidak ada yang bisa diunggulkan. Tapi yang jelas suatu dusun tidak akan berkembang bila mana tidak ada pemudanya. Jadi sedikit lagi, maupun pemudanya sedikit, walaupun pemuda cuma 5, 10, 7, bahkan tidak lebih dari 10, bila mana mereka aktif di dalam dusunnya, sekecil apapun programnya, pasti akan menjadi unggulan di dalamnya. Lalu ada harapan dan pesan terhadap seluruh karakter desa Ngunggahan nggak Mas dari Mas Langgeng sendiri? Teman-teman. Untuk pesan ya, untuk pesan mungkin jangan takut untuk jangan takut untuk silaturahmi terhadap teman-teman yang lain. Cuma itu. Temannya Untuk harapan saya, bila mana silaturahmi itu dicapai, harapan pemuda maupun Desa Ngunggahan ini ya, Desa Ngunggahan kalau kita sudah menjadi satu, itu harapan kita, mau harapan setinggi apapun pasti kita capai. terima kasih ya Mas. Kami teman-teman yang di belakang layar ada nggak yang mau ditanyakan ke Mas Mas Langgeng? Langgeng. Mumpung orangnya masih di sini belum pulang. Ayo dong, siapa yang mau nanya? Mumpung Mas Langgengnya masih di sini belum pulang. Untuk memperkuat ya, itu adalah salah satu pertanyaan yang dimana semua Karang Taruna pasti merasakan. Ya, pasti. Yang pasti yang merasakan bukan anggota tapi ketua. Yang pasti merasakan ketua, wakil, dan mungkin kontingen-kontingen dari ketua dan wakil ketua Karang Taruna. Untuk memperkuat solidaritas ya, pemuda itu ada yang lebih dari 10, ada yang lebih dari 20, ada yang lebih dari 30, dan ada yang lebih dari 50. Gimana sih cara untuk merekatkan solidaritas untuk karakter masing-masing di sekian banyak remaja tuh? Kalau bagi saya, untuk khususnya Dusun Talang, itu yang saya besar-besarkan itu untuk saling memaklumi, itu satu. Yang kedua apa? Mengikuti alur circle-nya anak atau circle-nya karakter itu. Kalau toh dia itu kita kumpul tapi agenda non formal, kita gabung kayak gini, tidak ada paksaan di situ. Kalaupun mau ikut gabung, kalau enggak apa-apa. Kita tidak sanksi di dalam itu. Ya, tidak sanksi, tidak untuk menekan harus kumpul, harus kayak gini, harus kayak gini. Kalau saya tidak ada seperti itu. Yang paling banyak saya besar-besarkan itu adalah saling memaklumi. Oh, karakter satu itu beda dengan karakter saya, dan beda dengan karakter teman-teman mungkin. Gak apa-apa, kamu gak gabung gak apa-apa, tidak ada sanksi di dalamnya. Pahami circle-nya. Oh, circle-nya misalnya satu nge-game misalnya. Oh, yang satu circle-nya jalan-jalan, pit-pitan, keluyuran.
nggak apa-apa, terserah mereka mau nongkrong, mau apa, sesama circle-nya, tidak ada sanksi di dalamnya. Yang pasti kita menanamkan satu rasa tanggung jawab, di mana kita itu satu badan yaitu Karang Taruna Dusun. Seperti itu. Bila mana ada nanti suatu program yang dimana itu ranahnya pemuda, ya yang saya minta, yang saya harapkan, yang dari masing-masing karakter yang beda-beda mempunyai rasa tanggung jawab untuk ikut andil di dalamnya. Seperti itu. Jadi tidak boleh harus kamu kesini, main kesini, gabung kesini. Jangan. Pahami mereka, oh karakternya mereka seperti apa. Ini berlaku untuk ketua Karang Taruna dan wakil ketua Karang Taruna. Untuk anggota kalian ya monggo-monggo bebas. Kalau untuk anggota, karena sebagai ketua itu memang dibilang berat ya, pasti berat. Karena apa? Karena di kemajuan dusun itu mereka sudah disebut atau dibilang pimpinannya anak-anak, pimpinan pemuda. Jadi ya harus ikut ngabei. Kalaupun anak-anak senang mereka senang kita harus ikut, ya kita harus ikut. Kalau mereka berpendapat ya kita harus saling ngasih solusi, tidak sombong. Tuh, harus aktif dalam bermasyarakat dan aktif bersosial, mau bicara maupun di dalam teknologi gadget itulah, di dalam HP, grup atau semacamnya itulah. Jadi nggak boleh ada paksaan ataupun nggak boleh ada tekanan. Itu bagi saya yang saya anggap untuk memperkuat solidaritas para pemuda, ya itu tadi. Terus Lagi kak ya pertanyaan dari kalian. Oh, ini dikasih minum ya? Iya. Iya. Dan bagus. Ini mohon maaf kalau langsung diminum nggak apa-apa. nggak apa-apa. Mas. Terima kasih Sangat-sangat Mbak boleh. Kalia. Terima kasih. Kalau boleh tanya ini susu apa ya? Ini tuh susu SR12 Go Milkku, Mas. Kenapa Mas emang enak? Kalau enak sih banget sih, terlaluan. Kenapa sih kok enak? Karena ini tuh minuman campuran susu kambing bubuk yang mengandung protein, vitamin, mineral, dan serat pangan diformulasikan untuk Mas Langgeng yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis serta mempunyai rasa yang nikmat. Ini rasanya cuma satu. Nggak, ada banyak. Ada yang original, strawberry, coklat, sama yang gold. Oh, banyak varian ya. Ya, Ini rugi kalau nggak coba, teman-teman, ini rugi. kalian harus coba. Harus beli ini. Teman-teman yang mau beli bisa langsung chat nomor di bawah ini. Harus. Tuh, enak lagi. Karena enak. Iya. Ada yang mau nanya lagi? Cara gimana tadi? Cara untuk mengkoordinasi anggota yang susah diatur. Gimana ya? Kalau untuk mengkoordinasi itu saya pakai cara yang saya sebutkan tadi, yaitu selalu memaklumi ya, membesar-besarkan ngerteni lah, ngerteni. Kalau cara saya cuma sederhana. Mungkin untuk susah diatur, kalau yang sering terjadi di Dusun Talang itu cuma 1-2 kali, tidak berlebih-lebihan. Misal kalau ada kegiatan mungkin 1-2 kali nggak berangkat, ya dimaklumi. Apakah ada kepentingan yang benar-benar nggak bisa ditinggalkan
meninggal atau memang ada unsur problem di dalamnya yang jelas ketua harus tahu. Misal satu tidak berangkat dikarenakan emang benar-benar ada kepentingan, ya mau nggak mau kan ya harus, nggak apa-apa, harus kita beri izin, kita maklumi. Ada lagi kalau misalnya yang satu tidak berangkat tapi dengan problem di dalamnya. Nah, yang seperti itu sering terjadi, ada interaksi ketua sama anggota. Jadi semacam curhat lah. Jadi tidak ada batasan ketua sama anggota. Tidak ada batasan. Walaupun ketua lebih tua ataupun anggota lebih muda, tidak ada batasan di situ. Kalaupun ada problemnya apa? Harus bagaimana? Nanti di situ kita carikan solusi. Biar apa? Guna untuk merekatkan kembali anak yang susah diatur tadi. Jadi kalau susah diatur itu pasti ada penyebabnya. Susah diatur itu, apalagi di ranah pemuda, itu susah diatur itu pasti cuma problem miskomunikasi atau kesalahpahaman yang terjadi di mereka. Lingkaran mereka itu pasti ada gesekan apa, mungkin seperti itu. Yang pasti kita memberikan mereka ruang. Kalau tidak diberikan, kita yang harus, kamu kenapa, kamu kayak gini kenapa, ada masalah apa. Biar apa, semacam kayak gitu sepele tapi untuk kemajuan dusun itu besar sekali pengaruhnya. Jadi antara ketua sama anggota itu harus saling terbuka ya. Iya, harus saling terbuka. Saling terbuka dalam hal apapun. Mungkin gaya komunikasi, mungkin euforia untuk bahasa-bahasa pertemanan, apapun itu. Jadi tidak ada batas ketua sama anggota. Tapi kalau udah ranah musyawarah, itu mereka tahu batasan di mana mereka harus masuk, di mana mereka harus bercanda. Seperti itu. Ya, banyak sih lika-likunya itu. Dan kalau kita tidak banyak-banyak memaklumi dan tidak mempunyai kesabaran yang mungkin agak tinggi, ya saya yakin ya untuk umat rodo angel mesti. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Amel atau Ata? Nasya mau tanya, Nasya? Ya. Ya. Berarti gantian kita yang nanya lagi nih. Wah, Tadi kan Mas Angel bilang katanya punya angkringan nih di rumahnya. iya punya. Tanya itu jualan apa aja sih? Untuk angkringan ya, itu angkringan namanya Lenggah Langgeng. Itu usianya itu baru mau jalan 3 tahun. Ini baru Iya, baru-baru ini. Dan di dalamnya itu semi komplit. Semi komplit itu tengah-tengahnya dari komplit. Berarti tidak begitu komplit, tapi ya ada susu jahe, adalah pokoknya. ada susu jahe, ada jahe jeruk serai, terus yang lain-lain juga ada kopi jahe, ada macam-macam kopi, terus jeruk minuman. Itu untuk minumannya. Untuk mungkin makanannya ya seperti angkringan pada umumnya ya, ada tusukan, ati, terus nasi kucing, terus jajan-jajanan yang lain, mungkin seperti itu. Setiap hari Oh, setiap hari buka terus kecuali ada kondangan. Kalau ada kondangan pasti dijamin tutup. Iya. Kira-kira bukanya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk angkringan masa bukanya itu sebenarnya dari pagi. Iya. Tapi kalau pagi itu paling cuma gorengan-gorengan gitulah. Tidak seperti kalau bukanya itu, kalau udah mulai komplit itu jam 3 jam 4 sore. Itu bukanya dan tutupnya jam 3 pagi. Guys. Langgeng itu usahanya tuh dari nol atau udah dari orang tua terus lanjutin gitu?
Itu kalau dibilang dari nol itu, kalau saya dulu itu bangun dulu toh, berarti kan dari nol ya. Iya, dari nol. Bangun dulu, terus nyari-nyari rumah gitu kan, emang niatnya mau jualan, terus konsultasi satu sama orang tua, terus alhamdulillah juga dibantu sama orang tua, jadi tidak berjalan sendiri. Saya berterima kasih pada orang tua yang mendidik saya dan membesarkan saya sampai saat ini. Berarti kalau kita ke situ makan gratis kan? Untuk apa ya? Kalau untuk minggu-minggu ini gratis sih, gratis. Karena kayak ada kuponnya itu. Kupon apa? Kok kita nggak tahu Mas kalau ada kupon? Kupon kan khusus mereka berdua tuh. Oh my god. Mantap. Yang penting tidak lebih dari seminggu. Kalian ke sana, nagih janji saya, gratis. Mau makan apa, minum apa, terserah, monggo. Jangan iri, jangan iri. Jangan iri Dengki. Apa lagi ya? Mas Angga nggak mau nyeritain gitu Mas. Kayak Mas Angga itu kan umurnya berapa? 24 jalan. Terus sudah punya usaha angkringan ini. Iya. Keren banget guys. Itu untuk inspirasi dari variasi minumannya itu dari mana? Itu kan tadi nih dari bahan minumannya. Ya. Itu kan cuma perlu sedikit bahan, tapi inspirasinya banyak sekali. Itu dari mana? Untuk minuman yang minuman apa? Yang Jahe? saya jual di Oh iya. kayaknya Mas. Kalau untuk minuman ya Mas, kalau minuman itu yang saya jual itu menunya itu yang khusus jahe-jahe. Jahe-jahe itu saya ngambil dari resep kerja saya dulu di Solo. Jadi inspirasi saya di sana itu jualnya semua serba mentah. Serba mentah. Jadi kalaupun susu jahe ya harus ada jahe gepreknya. Harus airnya itu harus murni air jahe. Seperti itu. Dan misalnya jahe jeruk serai, kelihatan jeruknya, serainya, jahenya juga kelihatan. Dan gulanya pun tidak cuma gula pasir, tapi gula batu. Ya, seperti itu. Ada beberapa menu minuman yang mau bawa ke sini, tapi kondimennya sangat susah. Itu kayak minuman rempah yang dimana di situ ada 7 kondimen. Ya ada, ya. Itu bahasa sederhananya apa Mas? Kondimen itu sederhananya bahannya Mas. Bahannya ada 7. 7 antara lainnya itu kayu secang, jinten, cengkeh, kapulaga, sama apa ya? Jeruk nipis, sama jeruk wedang. Terus terakhir itu rebusan jahe. Itu yang paling sulit itu mencari semacam jintennya, kayu secang, kapulaga, terus cengkehnya juga seperti itu. Jadi agak, terus masalah harganya juga bingung mau dikasih berapa. Seperti itu. Rempah-rempahnya juga banyak. Iya. Susah sekali. Seperti itu Mas. Iya. Oke, makasih Mas. Oke Mas Langgang, terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast banjakan kita kali ini. Iya. Semoga Karang Taruna Dusun Talang semakin maju. Maju. Semoga Amin. Karang Taruna sedesa Ngunggahan semakin maju Dan sukses. Amin ya Allah. Ya Allah. Terima kasih banyak untuk podcast Banjaan, Banjaan Bahasanda Anak Demangan.
juga nanti kedepannya biar lebih maju lagi. Amin. Dan lebih menjadi contoh sama Karang Taruna yang lain lah. Pokoknya sehat selalu untuk kawan-kawanku dan semoga tambah maju untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih ya Mas Langgeng. Oke teman-teman, Kita akhiri dulu ya podcast kita. Sampai jumpa di podcast kita yang selanjutnya. wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.